Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi tanggal 8 Oktober 2020. Bersama saya, Anggi Daude, yang akan mengajari kalian tentang mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas Google Cendekia atau Google Scholar, terus akademia.edu. Nah, apa sih Google Cendekia itu? Google Cendekia itu digunakan untuk atau Google Scholar itu digunakan untuk sarana publikasi kita sebagai seorang akademika ya. Nah, akademika itu bisa dari SMA, SMK, MA, perguruan tinggi mulai dari D1, D2, D3, D4, S1. Nah, untuk informasi D4 dan S1 itu sama ya. S1 terus S2, S3 paling akhir kalau kuliah itu S3. Nah, maka ketika kalian membuat tugas, ada hasil penelitian, ada report, maka dibuatlah yang namanya Google Scholar. Google Scholar seakan-akan itu menjadi media penampung bagi karya kalian. Nah, setelah itu, sebelum membuat yang namanya Google Scholar, langkah pertama itu tentunya kita harus buat tempat di mana kita publikasi, ya kan? Nah, tempat di mana publikasinya itu di mana? Di akademia.edu. Nah, akademia.edu. Oke, saya share. Nah, di sini di akademia.edu. Linknya di akademia.edu. Nah, langkah untuk login ada dua cara. Kamu bisa pakai Google atau pakai Facebook. Tergantung. Kalau kamu pakai Facebook, buka Facebook terlebih dahulu di facebook.com, kamu login. Kamu login. Pakai akun Facebook kamu. Kalau sudah, klik Facebook Setup. Facebook sign up. Kalau sudah nanti akan muncul kriteria nama apa-apa, tolong diisi. Setelah itu muncul beranda. Nah, kamu nanti bisa nulis kuliahnya di mana. Tolong diisi. Setelah itu, langkah berikutnya kita upload. Nah, upload kita harus punya dokumen yang PDF. Jangan Word ya. Kenapa kok jangan Word? Nanti keenaan orang yang melihat makalah kalian. Dia tinggal download, tinggal ngedit. Nah, kalau dia itu PDF, maka dia akan mengetik. Dia akan bersusah payah mengubah dulu ke Word. Jadi kayak gitu. Maka yang diperlukan itu Word yang sudah di save as menjadi PDF. Caranya seperti apa save as itu? Caranya tinggal buat Word, misalnya ini makalahnya, jadi tinggal kamu klik file, kamu klik save as, kamu klik komputer, kamu taruh di mana yang akan disimpan. Nah, misalnya di E atau di D, kamu save. Nah, terus ditaruh di folder GIF. Kamu kasih nama apa? Save as type diganti PDF. Nah, save as type PDF, terus kamu klik save. Nah, jadi itu. Terus kalau sudah, kamu buka dokumen kamu yang tadi kamu save, kamu upload. Cara upload gimana? Ini udah masuk ke akademia, di-upload. Halo, Mas? Halo, ya Mas? Nah, oke. Dari sini kamu pilih paper yang mau di-upload, tinggal tarik aja ya. Seret kayak gitu. Nanti ditarik, diisi. Sesuaikan. Seperti yang saya ajarin tadi ya. Kalau sudah kamu next sampai akhir selesai, nanti akan muncul paper di sini, di view profil ya. Nah, di view profil. Nah, di sini. Nah, nanti akan muncul karya kamu. Implementasi Office metode Anvis, misalnya kayak gitu. Office metode Anvis. Nah, setelah
kalian buat dan ada, nah ini kan masih ada langkah selanjutnya. Yang lihat paper kamu kalau satu itu nanti di Google Scholar nggak mau. Minimal itu ada sekitar 10 sampai 15 orang. Ini intinya di atas satu lah. Entah itu 3, itu 4, 5, itu intinya bakalan ada yang bisa melihat. Nah, kalau nanti sudah ada yang melihat, maka langkah selanjutnya kamu buka Google Scholar, ya kan? Nah, Google Scholar dengan mendaftarkan tambah akun pakai email kemarin yang didaftarkan pakai aksirembang.ac.id. Ya. Nah, di aksirembang.ac.id. Oke. Setelah itu, jika kalian sudah login sukses, kamu klik ke profil saya. Kamu klik profil saya, ditunggu. Nah, ini diisi nama lengkap. Bla 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 berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, ini di sini belum terdeteksi atas nama Dwi Sofiani Agustina. Maka Dwi Sofiani ada cara. Nah, misalkan di sini ada update template artikel jaringan untuk umum. Oke. Nah, ini kalau ada tambahkan sudah jadi. Nah, terus setelah itu Dwi Sofiani Agustina, Dwi Sofiani Agustina. Siapa? Itu punya saya. Nah, Dwi Sofiani Agustina. Nanti akan muncul Dwi Sofiani. Tulisannya pakai V atau F? S H O V. Gini. Pak, kenapa belum muncul? Karena kamu belum di citation oleh, intinya sudah punya akun apa? Akun Google Scholar. Nah, tapi masih belum, tulisannya masih belum masuk gitu loh ya kan. Saya dulu juga lama buat dapat itu. Saya baru ngurus Google Scholar itu tahun 2019. Jadi setelah tahun 2019, nah, saya tiap itu target tulisan. Saya nulis kayak gitu ya kan. Saya target tulisan. Nah, nanti muncul kayak gini. Nanti muncul kayak gini. Nah, ini kan baru tahun 2000, ini ada 2013, 16, 16, 2020, 2020. Paling banyak 2020 kan? Nah, jadi itu. Kalian bisa lihat di sini. Tahun terbit. Berarti, wah ini penulis pemula, intinya kayak gitu. Ini penulis pemula. Tapi saya memang dulu nggak begitu suka nulis. Tapi gimana ya? Kalau kita nggak pernah suka nulis ya kan, nanti kita nggak ke indeks Google ya. Maka dari itu, Bovia caranya buat tulisan biar nanti terindeks. Nah, target setahun paling enggak itu saya terbit 3 tulisan di beberapa jurnal terakreditasi.
Intinya jurnal ternama kayak gitu loh. Kayak di kampus-kampus yang namanya besar kayak gitu. Intinya itu buat saya sendiri. Nah, nanti berarti kan saya tahun ini kan udah dapat, ya kan? 2020 udah dapat target. Tahun depan berarti saya yang harus dapat target. Kalian nanti juga sama, tak target. Tapi kan kamu kan gampang, nggak usah di jurnal-jurnal yang UNY kayak gitu kan, tapi di akademia ya kan. Tinggal upload kan berarti. Cuman buatnya jurnal papernya yang bagus. Nanti tak ajari. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Sudah paham apa fungsi dari akademia? Apa fungsi dari Google Scholar? Sudah paham? Sudah? Nah, kalau sudah, ada situs lagi yang memang diwajibkan dimiliki oleh mahasiswa. Apa sih Pak? Namanya LinkedIn. Ada yang sudah punya? Ada yang punya? Nah, namanya websitenya ini idlinkedin.com. Fungsinya buat apa? Fungsinya website ini bisa untuk mencari kerja. Nah, jadi bisa untuk mencari lowongan kerja terbaru, Tokopedia, Bill Gates, dan lain sebagainya. Ini ada job. Ada job ya. Nah, recommended for you. Oh, kamu bisa mendaftar di sini. Nah, misalnya ini ya. Lowongan kerja PT Garuda Indonesia. Coba saya klik apply. Nah, jadi sekarang itu kalau kamu itu ketinggalan, kamu nanti yang ketinggalan. Soalnya sekarang itu enggak apa namanya, itu loh, loker itu sekarang itu di online kan semua ya kan. Kalau kamu nggak tak suruh bikin gini, nanti kamu akan kesusahan. Nah, kakak tingkatmu sama, dulu tak suruh buat. Memang pekerjaan itu harus kita cari sekarang. Karena manusia sama pekerjaan lebih banyak mana? Manusia. Manusia. Nah, ada first name, Angga. Daftar dulu. Tadi di LinkedIn. Pakai, bisa ada pilihannya kan? Pakai email atau pakai Facebook. Kalau pakai email, emailnya yang samain aja dengan emailnya Facebook. Atau emailnya Aksi itu. Emailku pakai email apa ini ya? Motor. Pilih gambar motor. Submit. Oh, dia minta CV ya. Nah, kalau CV, Gmail. CV. Email.
Nah, di sini oke, diperhatikan. Tuh. CV. Saya enggak? CV. CV. Nah, you have error applying. Oops, this pack currently under maintenance. Garuda Indonesian People Listing B2. Zebra Cross. Apanya? Jurusan.
Nah, ternyata nggak bisa apply. Nah, intinya LinkedIn itu bisa buat apa? Daftar-daftar ya, daftar pekerjaan. Udah ada yang bisa login. Nah, selain apa namanya LinkedIn, itu ada aplikasi baru lagi. Banyak aplikasi ya. Jobstreet. Iya. Perkantoran. Nah, di sini kamu bisa masuk ya. Kalau sudah punya akun. Kalau belum punya akun, kamu mendaftar. Iya, kamu udah buat kan? Jobstreet. Jobsdb. Nah, jadi situsnya itu yang pertama saya tulis LinkedIn Jobstreet Jobsdb. Administrasi. Nah, jadi ini ya, diperhatikan. Wajib punya sebelum kalian lulus itu ini. LinkedIn, Jobstreet, sama Jobsdb. Pak, lokernya itu bisa nyari misalnya itu Pak, di wilayah Pati. Coba aja. Saya masuk dengan Facebook. Enak itu pokoknya kalau kamu sudah punya akun Facebook bisa daftar pakai Facebook gitu aja. Dan nggak ribet ya kan? Nah, di sini kan kamu bisa pilih tadi, saya memiliki pengalaman bekerja atau saya seorang mahasiswa baru lulus. Nah, kamu berarti kalau yang ini kan, saya seorang mahasiswa atau baru lulus tinggal di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Tambah lokasi pekerjaan. Nah, misalnya kamu Semarang. Jawa Tengah. Keluarga Indonesia, spesialisasi personalia, penelitian pengembangan.
Nah, 7.500. Nah, tonjolkan profilmu dengan kualifikasi tertinggimu. Nah, misalnya di sini. 2016. Tahun 2017. Visualisasi. Enam dua delapan lima 290 145 733 625 085 62 62. Nah, di sini kamu bisa cari informasi, cari lowongan. Nah, cari lowongan. Di sini ada 1 sampai 3 dari 14.748 lowongan seluruh Indonesia. Jadi hari ini itu ada 14.000 loker di seluruh Indonesia loh ya. Makanya kamu kalau nyari di mana? Oh, ini baru upload. Orang yang bisa buat loker hanya perusahaan yang ternama, punya surat izin benar-benar real. Tapi kalau surat koran, saya itu dulu itu saya kasih cerita ya. Saya dulu pernah ngelamar di koran, saya kirim apa namanya? Itu loh, surat kayak ngeloker kayak gitu ya kan, ngelamar pekerjaan. Terus dipanggil, malah disuruh bayar kayak. Cari kerja kok saya disuruh bayar. Nah, minimal berapa? 500. Saya nggak punya uang 500. Ya udah dicicil aja. Ini di sini tuh nyari pekerjaan juga. Di sini memang buat katanya sih biar nanti nggak lari katanya. Nanti bulan depan nanti dengan gaji yang didapat bisa menutupi kok. Terus saya punya firasat aneh ya kan. Wah, saya mau izin keluar dulu ya untuk ngambil ATM kayak gitu. Oh iya, ditinggal aja barangnya. Oh enggak, tak bawa aja. Akhirnya, tapi kalau begitu ditinggalin dong uang
Wah, saya intinya kayak digandoi terus kayak gitu ya kan. Tak kasih uang cuman 100 tok. Nanti sisanya nanti, oh iya, habis itu saya nggak balik lagi. Masa kita itu nyari pekerjaan ya kan, tambahan dimintai uang. Kan konyol pas di Semarang saya. Soalnya saya juga kuliah, tapi saya pengen sembari dapat pengalaman kayak gitu ya kan, malah disuruh bayar. Jangan perusahaan yang abal-abal itu. Nah, yang selanjutnya saya juga nyari pekerjaan di mana itu di lewat koran juga. Tapi yang desainer ada tes hari ini langsung saya dinyatakan diterima. Soalnya disuruh buat ini langsung tak buat bisa di waktu itu juga. Nggak banyak waktu kayak gitu ya kan. Memang saya desain sejak dulu wis iso kayak gitu kan. Nah, terus tapi masalahnya dia kerjanya full time. Dalam artian kerjanya itu Senin sampai Jumat. Lah saya agak kuliah mulaan ya kan. Agak kuliah gitu ya. Nah, akhirnya saya mundur. Saya mundur, ada nyari lowongan lagi tapi nggak lewat lewat teman. Malah lewat teman itu tambah lebih cepat ya kan. Pas kosong juga. Nah, jadi saya mau share era mencari pekerjaan di koran itu era saya. Kalau kalian sekarang pakai era digital, paham ya? Pakainya situsnya tadi, LinkedIn, Jobstreet, sama JobsDB. Nah, jadi itu yang terpercaya di Indonesia. Paham ya? Nah, nanti kalian bisa langsung, misalnya ini ada di Bandung, ada Customer Relation Management. Nah, kamu bisa ngeklik lamar sekarang. Ya kan? Kamu bisa ngeklik lamar sekarang. Nah, ini ada PT Citibank. Iya. Kalau ngeklik nanti saya dipanggil gimana? Tadi saya sudah ngisi ya. Coba aja ya. Paling kan ngisi dulu. Ngisi terus ngirim CV, data diri. Nah, ini promosikan diri Anda. Oh, gaji di atas yang diharapkan. Kirim lamaran. Bandung. Nah, kamu kan di sini kan ada PT-nya, ya kan? Searching dong. Kamu gaji di Jakarta, Jawa Barat 5 juta ya. Untuk apa? Iya, kurang-kurang malah. Nah ini, benar. Ini kan ada kan? Nah, ada perusahaannya. Jadi benar-benar real. Kalau nggak punya izin operasional kerja itu nggak bisa daftar membuat loker. Maka dari itu kamu harus membuat yang namanya JobsDB, Jobstreet, sama LinkedIn. Itu. Oke, diperhatikan di sini. Nah, selanjutnya saya ingin mempelajari kalian tentang buku yang judulnya Teknologi Informasi dan Sistem Informasi pada Proses Bisnis Perusahaan. Karena memang kalian perkantoran buildingnya ya perusahaan ya. Will, tujuan. Walaupun nanti tujuan akhirnya misalnya ada yang berwirausaha. Saya malah setuju buat yang berwirausaha. Karena berwirausaha itu nggak dikontrol oleh atasan kita. Ya kan? Untung besar kecilnya tergantung kita. Sukses tidaknya tergantung kita. Benar kan? Karena apa? Kalau kita itu malahan pengen bekerja, itu sekarang kan
pemerintah malahan membuat undang-undang yang memeres kayak gitu ya kan. Kita dibuat kayak kuda, diperes pikirannya kalau memang pekerjaannya pakai otak, diperes tenaganya kalau kita pakai pekerjaan fisik, kita nggak dihargai, kita seakan-akan kayak hewan ternak. Terus bar diperes, ya kan, dibuang, ganti hewan baru, diperes, ganti hewan baru. Jadi kayak gitu. Maka dari itu, kita harus menguasai yang namanya sistem informasi. Kenapa kok Pak kita harus menguasai? Karena di era digital saat ini, kalau kita nggak menguasai sistem informasi, kita akan ditinggal. Benar apa enggak? Nah, kalau kita menguasai, kita itu nanti bisa men-sharing, nyaring informasi. Apakah benar berita itu? Nggak asal bolak gitu loh. Jadi saya itu masih apa namanya, masih bingung terhadap generasi-generasi yang anak muda. Ucuk-ucuk diwenehi link, share, gak diwaca saya harus share. Bener kan? Kita dapat link, share bro, langsung buat share, gak mau waca saya. Padahal kan kamu nggak tahu informasinya itu benar atau hoax. Sekarang kalau kamu sudah menjadi orang yang mengetahui teknologi, kamu cari kebenarannya, benar apa enggak berita itu. Jangan asal share, kamu marah. Gak benar lagi. Nah, salah itu ya. Kamu sekarang itu orang yang sudah tahu tak ajarin sistem informasi, dicek. Caranya seperti apa? Link berita yang kamu biasanya bisa judulnya apa, copy paste di Google, cari yang dari Kompas, dari Jawa Pos, dari Detik, itu ada enggak? Intinya situs-situs berita ternama, ya kan? Jangan berita yang blogspot, terus .com. Apakah .com itu enggak valid, Pak? Banyak yang enggak valid. Kenapa? Karena saya bisa beli. Saya bisa beli misalnya rembang.com, rembangku misalnya, ya kan. Kalau rembang.com mungkin udah ada yang punya. Rembangku.com. Dikira orang kayak kalian itu mahasiswa, rembangku itu buatannya oleh kabupaten. Padahal saya sendiri itu bisa beli. Asalkan saya pakai uang. Lewatnya gimana Pak? Situsnya ini. Nah. Indonesia. Kalian bisa searching di sini di Indonesia. Nah, ketik rembangku. Oke, saya order. Rembangku. Nah, rembang.com. Oke. Nah, tidak tersedia ya kan? Rembang online tersedia, rembang store tersedia, rembang set tersedia, rembang mie tersedia, rembang XYZ tidak tersedia. Nah, rembangku. Nah, rembangku.com tersedia. Tinggal beli, pesan. Pak, pesan ya, daftarkan domain. Nanti ada harganya. Nah, harganya 33.000 per bulan. Totalnya berarti 316.000. 1 tahun. Buat web yang namanya rembangku.com. Makanya kamu itu generasi yang new itu harus paham. Kita itu bisa dengan mudah buat web, ya kan? Kita bisa dengan mudah memberikan informasi kepada khalayak umum.
tapi nggak valid. Nah, kalau misalnya ada berita, tolong searching di Google, judulnya apa, ada nggak berita yang ditujukan kayak radar kudus, kayak gitu loh, kayak benar-benar koran. Koran itu nggak mungkin hoax, real. Kompas, Detik, nah, jadi kayak gitu. Itu benar-benar berita yang terpercaya. Jadi kayak gitu. Benar-benar terpercaya, benar-benar valid kalau beritanya berasal dari sana. Tapi kalau yang .com, tunggu dulu. Kamu jangan asal percaya, ya kan? Apalagi sekarang itu era-era bupati, pemilihan bupati. Maka kamu harus jadi generasi yang smart. Ada website, ini asal, ini beneran enggak? Oh, enggak, dari Detik kok. Ngapain kamu percaya, ya kan? Yang terkait tentang menjatuhkan oknum-oknum, misalnya ada 2, dijatuhkan pakai website tertentu, jangan langsung percaya. Karena web itu bisa di Oke, dari sini. Udah paham? Maka dari itu saya ajari kalian yang namanya perencanaan strategis tentang teknologi informasi atau kita sebut sebagai IT dan sistem informasi atau kita sebut sebagai IS pada proses bisnis perusahaan. Bedanya teknologi informasi dengan sistem informasi apa? Ada yang tahu? Bedanya teknologi informasi sama sistem informasi. Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu? Bedanya teknologi informasi dengan sistem informasi. Nah, yang mudah dipahami aja. Sistem itu di dalam teknologi atau teknologi itu di dalam sistem. Sistem itu di dalam, ya betul. Sistem itu di dalam teknologi. Bukan teknologi itu di dalam sistem. Nah, sistem dikumpul-kumpul nongko jadi sebuah teknologi. Sistem komputer. Nah, ini jadi teknologi ini namanya komputer. Jadi kayak gitu ya, paham ya? Maka dari itu, teknologi informasi itu apa? Teknologi informasi itu alat yang digunakan untuk membuat informasi. Alatnya yang bingung gawe informasi. Itu opo. Logikanya seperti itu. Kalau sistem informasi apa? Kumpulan sub. Kumpulan dari apa? Sub apa? Subsistem. Sistem itu sendiri itu apa? Kumpulan dari beberapa sistem kan? Kumpulan dari beberapa subsistem membentuk sistem. Kalau masih belum paham, sistem itu apa? Sistem itu kumpulan dari beberapa komponen. Itu disebut sebagai sistem. Intinya kumpulan gitu aja. Sing apa sih? Yang mana bekerja sama untuk apa? Untuk menjalankan sistem itu. Sistem itu nggak bisa hanya satu. Jadi perlu kinerja subsistem lain agar bisa bekerja secara maksimal. Nah, kalau sistem informasi berarti kumpulan dari beberapa informasi. Nah, jadi kayak gitu ya. Pada proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan. Apa yang kamu ketahui tentang proses bisnis perusahaan? Ada yang tahu?
Proses bisnis perusahaan. Proses itu apa? Rancangan, rangkaian, proses. Kalau proses bisnis itu apa? Boleh apa? Cari keuntungan. Perusahaan itu apa? Tempat yang digunakan untuk apa? Untuk perusahaan. Usaha iya memang. Usaha apa? Perusahaan. Perusahaan. Tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, Pak, perusahaan itu implementasinya nanti itu digunakan untuk mencari keuntungan atau enggak? Iya, betul. Enggak ada perusahaan, namanya jadi perusahaan, enggak ono wong sing jenenge perusahaan enggak kepengen golek untung. Kalau yang enggak mencari untung namanya apa? Badan amal. Yang enggak mencari untung kan badan amal kan? Kalau perusahaan itu dia itu mencari keuntungan paling utama itu. Agak golek keuntungan nggak mungkin dia mendirikan perusahaan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi ada teknologi informasi, sistem informasi yang digunakan untuk proses bisnis perusahaan, ya kan? Menurut kalian lebih harus dikuasai mana? Teknologi informasi dulu atau sistem informasi dulu? Hah? Sistem. Nah, teknologi di dalam sistem. Nah, kalau kalian itu punya perusahaan, mendahulukan mana? Sistem dulu atau teknologinya dulu? Sistem. Ayo. Mana? Yang harus didahulukan. Oke, takkit jawabanmu teknologi. Ada yang lain? Sistem, oke, takkit. Yang paling duluan, ya kan? Di era sekarang, itu ya harus sistemnya dulu lah. Kalau kamu belum punya sistemnya, ngapain kamu bikin teknologinya? Kamu itu nanti kalau punya teknologi, gak punya sistemnya, itu yang susah. Kamu seakan-akan itu punya alat, kowe gak iso ngoperasino. Kowe gak ngerti gunane. Iki gawe apa? Gue gawe iki piye carane? Karena kamu gak punya sistem pengendalian. Kamu gak punya sistem untuk pengoperasian. Maka dari itu, sistem itu dibuild dulu, baru nanti kan tahu kebutuhan, ya kan? Sistem seperti apa Pak contohnya? Misal saya buat perusahaan kerupuk, ya kan? Saya harus punya alat yang digunakan untuk misal penggorengan, mulai saka gawe, terus alatnya itu sebelum alatnya loh ya, gilingnya itu piye, ngeringnone itu piye, gorengnya piye dan sampai pemasaran itu piye. Nah, sehingga nanti tak paske alatnya itu apa sih? Kalau saya sudah tahu kebutuhannya, ya kan? Apa yang perlu tak beli? Biar nanti nggak salah beli. Jangan kamu beli teknologinya dulu, baru membuat sistem. Nanti kamu akan
malah kurang. Misalnya kayak gini. Kamu beli laptop Core i7. Padahal perusahaannya hanya perlu Core i3. Kamu hanya buang-buang uang kan? Ada lagi. Kamu beli alat laptop Core i3. Padahal kebutuhannya perusahaan Core i7. Kowe buat dolmane ra rugi. Ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Perlu dirancang sistemnya dulu. Oke. Pak, kenapa kita harus perlu mempelajari ini? Karena di sini kita itu nanti akan diberitahu bagaimana cara strateginya, bagaimana cara membuat portofolionya, bagaimana kerangka pikir orang IT itu biar kalian itu perkantoran tapi semi teknologi ya gitu ya kan, dan enggak kolot-kolot amat. Karena ini udah zamannya IoT kan, Internet of Things, Internet of Things. Nah, apa sih Pak Internet of Things itu? Kemajuan suatu zaman sekarang berkecanduan terhadap internet. Coba kalau saya itu orang jahat, seluruh dunia tak matikan internetnya. Kamu nggak bisa internetan, kowe duwe HP ana internetnya piye rasane? Hah? Kamu punya HP, mbok penek-penek tapi menghubungi sapa? Iya kan? Musik kan sekarang kan orang nggak zamannya beli lagu kayak dulu ya kan? Wes mesti YouTube-an sekarang. Kalau enggak ya YouTube musik. Spotify lah, yang anak-anak gaul lah Spotify-an. Wes gak zamannya jadi kecanduan internet semua. WA, wes gak ada SMS ya kan? Nah, pakainya WA. Telepon WA. Nah, itu benar-benar kecanduan. Dan ini sudah menjadi kitab paling utama di hidupmu. Loh, iya, kamu itu sama Al-Quran lebih mengutamakan ini. Padahal itu Rasul mengajarkan bahwa berpedomanlah kepada Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menyelamatkanmu di dalam zaman kegelapan. Ya kan? Jadi pedomanmu itu harus Al-Quran. Tapi sekarang itu pedoman kita itu HP. Kamu itu nggak kerasa. Ini itu menjadi GPS hidup. Kamu itu sekarang di mana-mana bawa HP, ya kan? HP itu ada GPS-nya. Seakan-akan kamu itu nggak punya waktu atau nggak punya keleluasaan tanpa HP. Semua itu dimonitoring. Dan seakan-akan kalian tertarik mempublikasikan hidup kalian. Makan ini mbok posting. Lagi tempat ini mbok posting. Sama si ini mbok posting. Seakan-akan kamu nggak punya ruang buat ini kebutuhan hidupmu sing nggak orang lain tahu kayak gitu. Semuanya soalnya iya, kamu tambah memberitahukan. Nah, Pak, saya matikan loh Pak GPS saya. GPS kok matiin, pusat tahu. Pusat, ya kan? Pusat itu dalam artian ya, pusat tahu. Nah, jadi kalau nanti itu, kamu nggak usah heran nanti. Ketika misalkan, kamu ada misal di Amerika, ya kan? Kamu ada di Amerika, nanti kamu itu misalnya, contoh ya kan, saya nggak nyebut nama, misalnya berbuat kejahatan, dia menggunakan HP, ya kan? Walaupun GPS-nya nggak diaktifkan, dia mesti kan berkirim pesan, ya kan? Berkirim pesan itu ada koordinat, titik koordinat dia ketika ngirim ada. Nah, kenapa kok bisa? Karena sinyal itu dikirimkan satu titik ke titik lain, otomatis kan ada titik koordinat. Nah,
Walaupun tidak mengaktifkan fitur GPS-nya. Kamu itu sama yang buat ini lebih canggih yang buat, iya kan? Nah, makanya. Nanti itu kalau Indonesia perang, ya kan? Indonesia perang dengan misalnya Amerika gitu. Amerika yang menguasai teknologi kan. Nah, kamu itu seakan-akan itu bangga memberitahukan rumah kamu ada di ini. Kamu sering Sherlock ya. Omai misalnya, omai si Ren ini kayaknya tak buam sama kayaknya Amerika tak jipuk jatuhin nuklir tes. Soalnya kan ngerti ujung-ujung apa juga. Soalnya kamu enggak, dia hanya perlu titik koordinat. Jadi makanya Amerika sampai perang itu kemenangan deh. Soalnya kecanduan pakai Google semua. Dan Google itu sekarang itu sudah menjadi alat bantu kita semuanya, iya kan? Google semuanya, iya. Canggih banget. Pak, saya pakai Gojek kok. Gojek itu terintegrasi dengan Google ya. Jadi itu nggak ada data yang nggak dikuasai oleh Google. Syaratnya kenapa, Pak? Karena semua situs, misal Google kan ada situsnya kan? Gojek.com atau Grab.com. Jadi itu semuanya itu by data. Datanya itu dikirimnya itu bisa lewat Google. Makanya Google itu canggih itu jos gandes itu. Makanya itu ada kalian itu kalau pernah baca agama Googleisme itu apa? Dia itu mempercayai Tuhannya itu ini. Karena dia itu dianggap itu Google, kayak kemarin saya lihat kan, dia jawab itu bagi orang yang pikirannya pendek, mungkin ada orang yang mempercayai, saya tanya Tuhan nggak mau jawab. Tapi kalau dia tanya Google, dia kan nggak tahu gimana Google, tapi Google bisa jawab. Nah itu yang perlu kita paham. Oke, dari sini kamu sudah paham ya kenapa kita harus paham teknologi ya. Nah, terus nanti itu dari sini kita diajari SWOT. SWOT itu analisa. Kalau kita membuat sesuatu itu ada analisa SWOT, ada analisa balance scorecard, ada analisa peta strategi, ada analisa Porter business model. Nanti kita pelajari hal itu. Oke, seperti yang kemarin saya ceritakan. Buka tadi yang sudah difoto. Buka tadi yang sudah difoto, yang halaman 1. Judulnya Information System atau IS. Ya. Nah, di sini menurut John Ward dan Joe Papard 2002 halaman 20. Information system merupakan bla 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 bla. Nah, diperhatikan semuanya. Kalimat pertama, menurut John, information system merupakan bla 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 bla. Kalau kamu mengutip buku ini karyanya kan Boga Sarasih, Saragih, Dr. Ira Harisono MM, ya kan? Yang membuat buku ini. Tapi dia mengutip John Ward dan Joe Papard. Kalau kamu mengutip ini, tulisan kutipanmu seperti apa? Kamu memang punya bukunya John Ward. Berarti cara ngutipnya apa? Buku. Nah, jadi kayak gini. Dalam information system merupakan kegiatan bla 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 bla. Menurut John Ward dan Joe Papard 2002 page atau halaman ya. Halaman 20.
dalam buku yang berjudul ini, karya ini. Jadi gitu. Kamu itu jadi tuh, kamu kan penulis ketiga. Penulis kedua itu si ini. Boga Harisono. Penulis pertama John Ward sama Joe apa? Dari sini sudah paham apa masih bingung? Pak, saya jadi nulis yang mana, Pak? Aman, paling aman itu kamu information system merupakan bla 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 menurut John Ward 2002. Dalam buku yang ditulis oleh Hoga Saragi dan Harisono tahun berapa ini? 2014. Nah, itu paling aman. Atau information system bla 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 bla. Dalam kurung buka Hoga Saragi dan Harisono 2014. Jadi jangan John Ward. Kenapa kok jangan John Ward? Karena yang saya share bukunya itu bukunya si ini. Paham nggak? Bukan bukunya si John Ward. Tapi kalau yang tak share itu bukunya John Ward, berarti nggak perlu Hoga Saragi sama Harisono. Nah, untuk ngutip, kalian udah paham ya? Sedangkan menurut Ferdian, dalam online jurnalnya berjudul Sistem Informasi bla bla bla. Nah, ini berarti karyanya penulis pertama Ferdian Magalin, penulis keduanya si Boga dan Harisono. Sama seperti yang atasnya ya. Jadi yang salah itu kalau kamu malahan ngutip John Ward dan Joe Papard 2002. Kamu nggak punya bukunya soalnya. Yang kamu punya bukunya itu sih ini. Intinya nanti kalau kamu mau buat tulis jadi daftar pustaka, yang punya bukunya yang mana? Itu yang dijadiin daftar daftar pustakanya itu apa? Nggak jelas apa? Ya wes itu memang dia kudu ditulis. Memang itulah ilmu buku yang kamu dapat kamu tulis ke dalam daftar pustaka. Nah, ini pengertiannya.